Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iip Irahwan Ihsanuddin, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ihsanuddin. Selain sebagai staf pengajar, saya juga dipercayakan oleh pimpinan universitas sebagai ketua program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ihsanuddin. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen merek. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup merek, bagaimana membangun sebuah merek, mengkomunikasikan merek, dan mendesain serta mewujudkan merek pada level fungsional. Adapun capaian pembelajaran atau CPL mata kuliah ini adalah: pertama, mewujudkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keempat, mampu berkontribusi dan merancang rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi rencana operasional pada level fungsional. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMA, yaitu: pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar dan esensi manajemen merek secara tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses membangun merek dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu membangun komunikasi pemasaran merek. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendesain dan menciptakan merek serta mewujudkannya pada level fungsional. Dari CPNK tadi, maka kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan dari tiap tahapan pembelajaran atau CPMK dari mata kuliah ini adalah: mahasiswa mampu menjelaskan konsep merek dengan tepat. Mahasiswa mampu menjelaskan esensi manajemen merek dengan tepat. Mahasiswa mampu memahami position merek. Mahasiswa mampu memahami brand awareness. Mahasiswa mampu memahami brand image. Mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi merek dengan tepat. Mahasiswa mampu mendesain penciptaan ekuitas merek. Mahasiswa mampu mengembangkan komunikasi pemasaran merek. Mahasiswa mampu mengukur brand performance dan brand loyalty. Mahasiswa mampu memahami konsep digital branding, dan mahasiswa mampu mendesain dan menciptakan merek produk UMKM. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat partisipatif, aktif, dan berbasis pada fenomena yang nyata dengan cara ceramah interaktif untuk memberikan pemahaman teoritis kepada mahasiswa. Yang kedua, diskusi kelompok untuk menggali ide dan inovasi dari mahasiswa. Dan yang ketiga adalah project based learning, di mana mahasiswa akan membuat sebuah proyek. Referensi yang kami gunakan pada mata kuliah manajemen merek ini adalah Kotler dan Kepferer, kemudian Kotler dan Keller, Sumarwan Ujang, dan beberapa referensi tambahan seperti M. Anang Firmansyah. Ya, penilaian akhir bagi mahasiswa pada mata kuliah ini adalah akumulasi komponen dari kehadiran atau partisipasi kelas sebesar 10%, tugas mandiri sebesar 10%, tugas kelompok atau proyek sebesar 25%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Berikut adalah video proses pembelajaran yang kami laksanakan di dalam kelas untuk mata kuliah manajemen merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali kuliah hari ini. Hari ini kita melanjutkan kuliah yang lalu ya. Kuliah manajemen merek.
kuliah yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu merek, apa itu, bagaimana, kenapa sebuah produk itu harus ada mereknya, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebentar ya, mengikuti kepercayaan masing-masing, sesuai agama masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Pelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu merek, kenapa suatu produk harus ada mereknya, apa fungsi merek untuk melancarkan kita punya pemasaran produk agar kita punya produk bisa dikenal oleh orang lain. Maka untuk melanjutkan kuliah yang lalu, hari ini kita membahas tentang dasar-dasar dari manajemen merek. Tujuan dari perkuliahan hari ini ya agar mahasiswa mampu memahami esensi dari manajemen merek dengan tepat. Oke, lanjut. Bagaimana kita membangun sebuah merek? Ya, membangun sebuah merek. Ya, mungkin kalau kita sebelum ini ya, setelah ini nanti kita lihat bagaimana Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah merek. Ya, kalau kita lihat ini ya, apa arti sebuah nama? Ya, kalau Shakespeare bilang apalah arti sebuah nama? Andaikan kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, maka dia akan tetap harum. Ya. Tapi kalau kita bagi orang beragama, ya, merek atau nama itu merupakan suatu harapan, ya, suatu harapan, suatu doa, suatu keinginan, ya, agar apa yang kita beri nama itu bisa baik pada akhirnya, seperti itu. Ya, dalam konteks merek, ya, dalam konteks merek, orang membangun merek itu memberikan nama memberikan nama atau merek pada suatu produk itu tidak diambil secara sembarangan, tidak dilakukan secara serampangan, tetapi semua ada filosofi yang melekat di dalam merek tersebut. Contoh misalnya Google, ya. Google itu lahir akibat kesalahan pengetikan dari Googleplex-nya Larry Page, ya, pencipta Google, ya. Ya, dari situ dia mengambil kata Google, oh Google ini ya bagus kayaknya Google ini. Atau kemudian dari apa ini? Siapa yang tahu nih? Adobe, ya. Adobe terinspirasi dari nama sungai, Adobe Creek. Atau dari Steve Jobs, almarhum Steve Jobs, ya, punya apa nama? Apple. Ya, dia beri nama itu terinspirasi dari fansnya dia, seorang Isaac Newton. Tahu kan cerita Isaac Newton? Bagaimana dia menemukan teori gratifikasi? Ya, oke. Jadi dalam merek itu terdapat nilai-nilai filosofi yang melekat padanya, baik itu simbol, desain, nama, dan sebagainya. Jadi pemberian nama atau pemberian merek itu tidak sembarangan. Harus ada, agar merek itu bisa bagus, harus ada nilai-nilai filosofi yang melekat kepada nama dari merek tersebut. Oke, lanjut ya. Jadi seperti yang lalu ya, esensi sebuah merek itu tidak hanya sebatas untuk memperkenalkan sebuah produk, ya, atau memberikan sesuatu kepada orang lain, atau untuk dikenal oleh orang lain. Pelajaran minggu lalu kan kita sudah mengatakan, kita sudah pelajari bahwa fungsi merek itu, siapa yang tahu? Masih ingat? Apa fungsi merek? Ya, salah satunya adalah untuk membedakan produk tersebut dengan produk yang lain, membedakan produsen dari produk tersebut dari produsen yang lain, ya. Nah, David Allen Ecker, ya, selain itu, jadi merek itu harus menggambarkan seberapa kokohnya sebuah persistensi. Ya, kita lihat ya, banyak merek-merek yang dari tahun 70-an, 80-an masih eksis sampai dengan sekarang. Karena ketekunan dalam membangun merek tersebut. Kemudian daya tahan dari merek tersebut. Ya. Merek-merek yang lama, yang sudah puluhan tahun, seperti misalnya KFC, Toyota, masih ada sampai sekarang, masih eksis sampai dengan sekarang. Kemudian seberapa besar merek tersebut mampu menginspirasi, ya, mampu menginspirasi produsen, mampu menginspirasi konsumennya. Ya, nanti dijelaskan berikutnya nanti sebentar. Kemudian seberapa
mampunya suatu brand atau merek dalam mengubah atau mengarahkan perilaku seorang konsumen. Ya, ada merek-merek yang mampu mengarahkan atau merubah perilaku dari seorang konsumen. Ya, konsumen dalam perilaku dia dalam melakukan pembelian atau dalam mengakuisisi sebuah produk. Seperti itu. Kemudian, ya, minggu lalu juga kita sudah pelajari bahwa fungsi merek bukan hanya sekedar simbol atau nama, tetapi juga menyiratkan manfaat produk melalui penyampaian atribut dari merek tersebut. Ya. Jadi fungsi merek pertama, menjelaskan manfaat fungsional produk dari merek tersebut. Ya, seperti misalnya apa? Nama-nama yang mirip dengan fungsi dari merek tersebut. Baiklin. Baiklin untuk apa? Membersihkan, ya, clean kan, dari kata clean. Atau ada nama merek baterai endurance, ya, daya tahan, ya, daya tahan endurance. Bisa ada kan, ya, baterai mereknya endurance, ya, daya tahan dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai pembeda, ya, pembeda dari suatu produk barang jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya atau asal muasal dari produk tersebut. Ya, kalau kita bandingkan, ya, kalau kita ambil contoh, misalkan ada beberapa buah produk HP yang kita tidak tahu mereknya, yang tidak jelas tidak terpampang di produk tersebut. Ya, kita tidak akan tahu yang mana produk dari China, di mana produk Amerika, di mana produk Korea, karena modelnya sama mungkin. Ya. Tetapi dengan ada merek yang melekat di produk tersebut atau nama dari produk tersebut, kita bisa tahu, oh, ini dari mana, ini siapa produsennya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian merek juga sebagai janji kepada konsumennya. Ya. Dari merek itu adalah merupakan janji bagi konsumen, janji produsen kepada konsumennya. Jadi merek juga menginterpretasikan kualitas produk, baik itu berupa barang atau jasa. Jadi kualitas itu, ya, dalam hal ini dapat berupa identifikasi harga. Nah, harga, ya. Biasanya harga yang tinggi itu produknya seperti apa? Ya, biasanya dibuat dari, atau biasanya desainnya, ya, desain produknya lebih mudah digunakan, ya, lebih menarik, boleh, atau menarik, ya. Kemudian yang lainnya, bahan baku yang berkualitas. Ya. Bahan baku, misalnya kita katakan, misalnya berkualitas atau premium, ya. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Apa? Selain desain produk yang lebih mudah atau digunakan atau lebih menarik, kemudian bahan baku yang berkualitas atau premium, kira-kira apa lagi? Ya? Tingkat apa? Tingkat kesulitan? Maksudnya gimana itu? Kualitas produknya, ya. Ya, bisa juga kualitas produknya. Misalnya, kalau handphone kameranya lebih tajam dan sebagainya. Atau daya tampungnya memorinya lebih besar dan sebagainya, seperti itu. Kemudian daya tahan bahan, ya. Kalau kita lihat sepatu Nike, ya. Sepatu Nike itu pasti lebih lama kita pakai daripada sepatu merek lain. Ya. Tentu harganya akan lebih mahal, ya kan, seperti itu. Kemudian rekomendasi dari lingkungan sekitar. Ya, kita paham kan apa yang namanya word of mouth, ya.
dia viral. Ya, biasanya yang viral itu akan lebih mahal harganya. Karena tiba-tiba langsung dikenal oleh banyak orang seperti itu. Ya. Jadi sebagai janji kepada konsumennya. Merek itu sebagai janji dari konsumen. Ya. Dia bisa menjanjikan kualitas produknya, ya. Dari identifikasi harga, ya, kemudian dia tahan bahan maupun rekomendasi dari lingkungan sekitar seperti itu. Oke, saya kasih gambar 2 handphone. Satunya merek apa? iPhone. Satunya merek? Oppo. Apa yang ada di pikiran kalian tentang 2 handphone ini? Ya? Coba satu orang angkat tangan. Ya, silakan. Kalau menurut saya ketika saya melihat sebenarnya dari 2 handphone itu, dari kualitasnya, harga, merek, ya. Selain itu ada yang lagi, yang lain? desain produknya, Ya? Desain produk, oke. Ya, jadi dari 2 merek ini sudah jelas kan? Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih apa namanya? Ya, lebih mahal ya. Pasti ya. Nah, yang lebih penting dari itu adalah bisa menggambarkan status sosial dari penggunanya. Ya. Jadi ini ya, fungsi merek secara psikologis dan sosial. Nah, ini yang orang biasanya lebih apa namanya ya? Lebih menjadi lebih menjadi pilihan bagi orang-orang yang mampu lah seperti itu, ya. Karena coba kita bandingkan mobil Avanza dengan mobil Lamborghini misalnya. Avanza itu kan penumpangnya lebih banyak, Lamborghini penumpangnya cuma 2. Tapi kalau orang kaya lebih milih Lamborghini daripada Avanza, ya kan seperti itu. Ya. Jadi ya, fungsi merek secara psikologis dan sosial. Pertama sebagai eksistensi diri. Ya. Kalau orang pakai jam Rolex, ya seperti yang dihadiahkan sama Timnas kemarin kan, ya kalau perlu dia jalan begini tangannya. Ya kan seperti itu kan. Ya. Untuk eksistensi diri. Yang kedua sebagai pembeda antara konsumen di dalam lingkungan sosial mereka. Nah, ini ibu-ibu arisan biasanya ini, ya, ibu-ibu arisan pegang Hermes, wah mantap, ya, ya. Kemudian sebagai penanda nilai eksklusivitas dari personal, ya, ya semakin apa dia semakin percaya diri lah, semakin bagus yang dia pegang ya. Ada orang yang pegang merek iPhone 40 juta dengan merek Oppo, begini yang merek punya Oppo. Seperti itu ya. Kemudian mewakili karakter penggunanya. Ya. Biasanya orang-orang yang hedon ya, hedon itu suka yang mahal-mahal. Karena tapi tidak sedikit juga orang yang kaya raya, yang konglomerat, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Kemudian dapat menjadi penentu kesan strata sosial dalam lingkungan sehari-hari. Nah, ini yang paling esensi dari manajemen merek. Nah, jadi esensi sebuah manajemen merek adalah bagaimana kita membangun merek itu supaya bisa agar dia mempunyai nilai di masyarakat. Oke, seperti itu. Oke, kita mulai dengan formulasi dari branding atau formulasi dari merek. Yang pertama tadi itu enduring relevance ya. Dia tahan ya. Kemudian dia selalu relevan dengan perkembangan zaman ya. Dibutuhkan keuletan dan persistensi yang teguh agar sebuah brand atau merek itu dapat bertahan dan abadi. Ya, kita lihat ya, KFC. Ya, dia berdiri tahun 1950-an ya, 50-an, 60-an kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Walaupun sekarang mungkin dia sedang dapat cobaan ya, karena
boikot ya, masalah politik, tapi dia masih tetap ada, dia masih tetap eksis. Di bawah-bawah sekarang pun masih eksis. Ya, malah sekarang KFC itu kalau tidak salah itu dibeli oleh Lipo Group ya, seperti itu. Sahamnya diambil alih oleh Lipo Group. Nah, membangun KFC itu tidak mudah. Ya, bagaimana siapa pendiri KFC? Siapa yang tahu? Kolonel? Seorang pensiunan tentara. Siapa? Kolonel Sanders. Ya, Kolonel Sanders itu bagaimana dia menawarkan produknya itu kepada gerai-gerai ayam ya, pada gerai-gerai ayam, kepada toko-toko, kepada restoran-restoran, tapi selalu ditolak. Dari ditolaknya itu dia belajar lagi bagaimana untuk membuat resep tepung itu yang lebih bagus. Sehingga lahirlah tepung KFC yang ada sampai sekarang. Yang tentu rasanya disesuaikan dengan masing-masing negara kan. Ada inovasi-inovasi yang perlu dilakukan. Seperti itu. Jadi butuh keuletan. Jangan ditolak langsung hilang. Jangan tidak laku langsung tidak menjual lagi misalnya, seperti itu. Ya. Kemudian dia harus mampu menginspirasi. Ya. Tas apa ini? Hermes. Nice. Merek mampu memberikan kapasitas untuk menginspirasi. Misalnya, beberapa konsumen yang telah tersentuh saraf emosinya mampu membeli sebuah produk dengan harga puluhan juta rupiah. Ya. Disi mahal dan murah bukan menjadi alasan. Jadi kalau orang yang mampu kemudian merek tersebut sudah menyentuh sarafnya, ya, saraf emosinya, berapapun harganya malah dia semakin mahal semakin dia kejar itu barang. Seperti itu. Karena seperti tadi, ya, penentu strata sosialnya dia, seperti itu. Ya. Jadi harus terus berubah, inovasi. Ya, bukan berubah gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah bagaimana supaya merek tersebut ada repeat buying, pembelian berulang, ya, loyalitas ya, orang loyal pada produk tersebut. Tujuan akhir daripada brand management adalah meningkatkan loyalitas dan juga pembelian berulang terhadap suatu produk. Ya. Persepsi konsumen akan memberikan feedback berupa pengambilan keputusan pembelian. Nah, gambar ini apa yang ada di benak kalian? Apa ini? Aqua. Coba siapa yang bilang Aqua? Saya. Aqua. Produk ini Aqua. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya? Tadi yang di situ bilang apa tadi? Air mineral. Betul. Produk ini bukan Aqua. Produk ini air mineral. Mereknya Aqua. Ya kan? Itu karena sudah melekat di dalam otak kita, sudah melekat dalam emosi kita bahwa air mineral itu Aqua. Sehingga kalau ada orang yang pergi beli di warung, mau beli Aqua asli nah. Adakah Aqua palsu? Padahal maksudnya itu ya bukan merek lain, bukan Ades, bukan apa segala macam, ya, bukan Mangkilo, ya. Tapi yang dia bilang saya beli Aqua, dikasih Mangkua, dikasih apa? Dikasih Mangkilo, bukan Mangkilo, Aqua asli. Adakah Aqua asli? Ada Aqua palsu, ya kan? Jadi produk ini adalah air mineral dengan merek Aqua. Seperti itu. Jadi ini bukan produk Aqua. Nah, air mineral produknya produk air mineral. Oke. Dari materi yang saya sudah paparkan tadi, apa yang bisa Anda tarik kesimpulan dari materi yang ada tadi? Siapa? Bisa angkat tangan. Apa intisari dari materi tersebut? Silakan. Merek itu suatu eksistensi dari sebuah produk agar dapat dikenal oleh khalayak dan juga
sebagai penanda berapa baiknya kualitasnya. Oke. Jadi merek itu sebagai pembeda atau penanda apa? Atau nama dari produk tersebut membedakan dari produk yang lain. Juga sebagai apa tadi? Menjaga kualitas dulu. Ya, bisa menjanjikan dari merek tersebut, bisa menjanjikan atau janji produsen itu bisa tertanam di dalam nama atau merek tersebut. Ya, misalnya dari sisi kualitas, dari sisi harga, seperti tadi kita bandingkan ya, antara Oppo dengan apa? Dengan iPhone itu dari mereknya, namanya saja kita sudah tahu mana yang lebih mahal ya dari produk yang lain. Yang lain kira-kira ada? Oke ya? Ya, jadi setelah materi ini minggu depan kita akan lanjut lagi materi berikutnya tentang bagaimana positioning merek. Ya. Positioning merek itu adalah bagaimana merek itu ada di dalam pikiran dari positioning merek itu bisa dilihat dari sudut mana. Kalau misalnya kita ada orang buta yang memegang atau kita gambarkan sebuah gajah ya, seekor gajah, pada saat orang memegang pada saat dia katakan bahwa gajah itu seperti pipa, maka yang dia pegang adalah belalainya. Pada saat dia mengatakan gajah itu seperti tiang, maka yang dia pegang adalah tiang. Pada saat dia pegang gajah itu seperti seekor ular, maka yang dia pegang adalah ekornya. Nah, begitulah gambaran dari positioning merek. Apa yang ada merek itu, apa yang ada di dalam pikiran dalam pikiran seorang konsumen. Oke, minggu depan itu akan kita pelajari. Materinya akan saya share sebelumnya. Masih ada yang mau dipertanyakan? Oh, kenapa mati? Sudah jelas ya? Iya. Oke. Jadi sebentar tugas saya share ke grup WA kita ya, ada tugas. Selesaikan minggu depan kita dikumpul ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.